Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Fenitriana Reski Poto dengan NIM R1C1230030. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah paleontologi dengan materinya mengenai fosil, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis fosil dan proses pemfosilan, kegunaan fosil dan contoh fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Baik, langsung saja. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa atau jejak organisme makhluk hidup yang telah hidup di masa lalu dan terawetkan dalam batuan. Sederhananya, fosil adalah seperti foto dari kehidupan masa lampau yang terjebak dalam batu. Selanjutnya, jenis-jenis fosil. Yang pertama, fosil tubuh. Fosil tubuh adalah fosil yang berasal dari bagian tubuh organisme yang membatu, seperti tulang, gigi, cangkang, dan daun. Fosil ini memberikan informasi langsung tentang struktur fisik makhluk hidup di masa lalu. Contohnya adalah tulang dinosaurus atau daun yang terawetkan di batuan. Selanjutnya, fosil jejak. Fosil jejak adalah fosil yang terbentuk dari aktivitas atau perilaku organisme, bukan bagian tubuhnya. Contohnya, jejak kaki, lubang tempat tinggal, jejak seret, ekor, atau tubuh. Fosil ini membantu ahli paleontologi mempelajari bagaimana organisme bergerak, berinteraksi, atau hidup di lingkungannya. Selanjutnya, proses pemfosilan. Yang pertama itu karbonisasi. Karbonisasi sendiri terjadi ketika zat organik yang mengalami pembusukan secara perlahan akan kehilangan gas dan cairannya, dan pada akhirnya hanya akan meninggalkan suatu lapisan tipis dari karbon. Selanjutnya, petrifikasi atau permineralisasi. Proses ini terjadi apabila air tanah yang mengandung suatu mineral menyusup ke pori-pori pada tulang, cangkang, atau material tumbuhan. Air tanah ini kemudian mengendapkan material yang terlarut pada pori-pori maupun rongga yang kosong dari bagian keras organisme tersebut. Permineralisasi terjadi ketika mineral yang mengendap hanya satu jenis mineral saja, sedangkan petrifikasi terjadi ketika banyak mineral yang mengendap. Selanjutnya, mineralisasi. Pengawetan jenis ini terjadi apabila bagian keras dari suatu organisme terbawa pergi setelah dilarutkan oleh air tanah, meninggalkan rongga yang bentuknya merupakan cetakan dari bagian keras tadi. Proses ini segera diikuti oleh pengendapan mineral lain yang dibawa oleh air tanah tersebut pada rongga yang tertinggal, sehingga terjadi bentuk yang serupa dengan bagian keras dari suatu organisme tadi, namun dengan senyawa atau mineral yang berbeda. Yang terakhir ada mold dan cast. Proses pemfosilan mold dan cast adalah bagian dari fosilisasi di mana cetakan atau mold dan tiruan atau cast terbentuk. Mold terbentuk ketika organisme, misalnya cangkang atau tulang, terkubur dalam sedimen, lalu tubuhnya hancur atau terurai sepenuhnya, meninggalkan rongga atau cetakan berbentuk organisme tersebut. Sedangkan cast terbentuk ketika mold terisi oleh mineral atau sedimen baru, yang kemudian mengeras mengenai tiruan dari organisme asli. Selanjutnya, kegunaan fosil. Fosil sendiri berguna untuk penentuan umur relatif batuan, korelasi antar batuan, mempelajari evolusi makhluk hidup, mengetahui lingkungan ekologi masa lalu, dan merekonstruksi lingkungan masa lalu. Selanjutnya, ada contoh-contoh fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Yang pertama, Arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthron atau ruas dan podos atau kaki. Jadi, arthropoda berarti hewan yang memiliki kaki beruas atau berbuku-buku. Filum ini merupakan filum terbesar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Arthropoda hidup di berbagai habitat, mulai dari laut, air tawar, darat, hingga udara. Filum Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Trilobita, Chelicerata, Hexapoda, Myriapoda, dan Crustacea. Di sini terdapat gambar dari salah satu fosil dari filum Arthropoda dengan kelas Trilobita dengan ordo Tychoparidia dan famili Elratidae. Nama fosil ini Elratia kingi. Selanjutnya, Echinodermata. Filum ini adalah filum hewan laut yang memiliki ciri khas berupa kulit berduri meskipun ada yang tidak terlihat jelas. Simetris radial, biasanya pentraradial atau berjumlah 5.
pada dewasa atau larva bilateral, dan sistem pembuluh air atau sistem hidrolik yang digunakan untuk bergerak, makan, dan bernafas. Kelas-kelas utama Echinodermata yaitu kelas Asteroidea, Opiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Di sini terdapat salah satu contoh dari fosil dari filum Echinodermata yang termasuk dalam kelas Opiuroidea dan ordo Opiurida dan famili Opiuridae dengan nama fosil Opiura sp. Sekian pemaparan materi mengenai fosil yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.